Dengan segala pro kontra yang terjadi, seri dokumenter Korea In the Name of God, A Holy Betrayal kini menjadi serial dokumenter yang paling banyak dibicarakan. Menceritakan 4 pemimpin aliran sekte sesat di Korea Selatan yang mengaku sebagai Mesias, yaitu Juru Selamat, bahkan mereka tak ragu menggunakan nama Tuhan demi nafsu. Untuk membahasnya lebih dalam bergabung Afriyadi, dosen program studi bahasa dan kebudayaan Universitas Indonesia. Selamat malam Mas Afri. Selamat malam Mbak Tiffany. Oke, Mas Afri sudah nonton seri dokumenter ini In the Name of God, A Holy Betrayal? Sudah sebagian. Oke, sudah sebagian. Jadi udah kebayang lah ya garis besarnya seperti apa. Kita berbicara mengenai mengapa sebenarnya aliran-aliran sesat, sekte sesat ini cukup berkembang pesat di Korea Selatan. Untuk menjawab hal tersebut, saya rasa ada baiknya jika kita mengenal bagaimana sudut pandang masyarakat Korea melihat sebuah kepercayaan dan sebuah agama. Dengan demikian kita dapat mengerti apa yang disebut sesat dan apa yang disebut tidak sesat dalam pandangan orang Korea secara umum ya. Dan apa yang disebut tidak sesat dalam pandangan kita merupakan hal yang wajar dari pandangan masyarakat Korea ataupun sebaliknya. Saya mengacu pada Undang-Undang Dasar Republik Korea atau Hanminkunpop Pasal 20 ayat 1 berbunyi demikian. Seluruh rakyat memiliki kebebasan beragama, dan ayat 2-nya berbunyi, tidak ada agama resmi negara, sedangkan agama dipisahkan dari institusi politik atau aspek politiknya. Implementasi dari pasal tersebut adalah seluruh rakyat Korea memiliki kebebasan memilih agama apapun, memilih kepercayaan apapun, dan tidak ada satupun agama resmi yang diakui oleh negara. Termasuk di dalam kebebasan itu juga terdapat kebebasan untuk tidak berafiliasi pada agama manapun. Jadi orang Korea berhak untuk tidak memiliki agama. Jadi selain itu juga seluruh rakyat juga berhak pindah agama dan memakai identitas keagamaan manapun. Dengan demikian, perkembangan sekte agama manapun merupakan bentuk kebebasan beragama yang ada. Tidak heran jika Korea Selatan merupakan negara dengan denominasi, sekte, dan mazhab-mazhab agama yang sangat beragam. Mulai dari mazhab-mazhab dalam Buddhisme, denominasi dalam Kristenan, dan berbagai kepercayaan tradisional seperti syamanisme, animisme, dan kepercayaan tradisional Korea lainnya. Nah, perkembangan itu tidak dapat dikendalikan maupun ditekan, karena perkembangan sekte maupun mazhab merupakan wujud kebebasan masyarakat dalam menginterpretasikan agamanya. Jadi belum tentu yang sesat dari sudut pandang kita sebagai orang Indonesia juga dipandang sesat oleh orang Korea. Munculnya sekte-sekte baru yang berbeda dari ajaran utama suatu agama merupakan bentuk interpretasi ulang para penganut terhadap ajaran tersebut. Karena bentuk interpretasi ulang, maka itu juga merupakan sebuah kebebasan dan pemerintah tidak berhak mengatur maupun melarang hal tersebut. Di Korea Selatan sendiri, kalau kita tahu, urusan keagamaan itu bukan diatur oleh Kementerian Keagamaan, melainkan oleh Kementerian Budaya, Olahraga, dan Pariwisata. Jadi balik kepada pertanyaan, kenapa ada sekte-sekte sesat seperti itu? Karena pemerintah tidak bisa mengintervensi terhadap proses interpretasi agama tersebut. Oke, itu dari sudut pandang bagaimana masyarakat di Korea Selatan sendiri memandang suatu agama. Kalau terkait dengan sekte-sekte yang ada di sana, ini sebenarnya sejak masa atau era kapan dan dari mana asal integrasi sekte-sekte ini, Mas Afri? Terputus. Ya, Mas Afri? Ya. Masih bisa mendengar saya? Oke. Sejak kapan, di masa atau di era kapan, dan juga dari mana asal dari integrasi sekte-sekte ini sebenarnya? Oke. Jika ditanya sejak kapan sekte-sekte yang baru dan tanda kutip khas Korea ya, saya tidak mau menggunakan terminologi sesat ya. Perkembangan setiap agamanya agak berbeda. Misalnya saya ambil contoh yang berakar dari agama Buddha, seperti sekte Chondogyo dan sekte Won Buddhisme. Sekte-sekte baru ini banyak berkembang di masa penjajahan Jepang, kurun 1910 hingga 1945. Chondogyo sendiri merupakan sekte yang menggabungkan doktrin agama Buddha, Taoisme, Konfusianisme, dan Katolik Roma menjadi sebuah doktrin yang dikenal dengan doktrin Tonghak atau ajaran Timur. Doktrin ini jika dipandang dari sudut pandang keagamaan di Indonesia akan dicap sesat, karena tidak mengacu pada salah satu agama besar manapun. Justru punya kecenderungan untuk menggabungkan doktrin beberapa agama sekaligus. Namun pada praktiknya di Korea,
agama Chondo atau Chondogyo tadi berkembang sangat besar tanpa ada pelarangan dari pemerintah. Walaupun belum sebesar 3 agama utama lainnya, Buddha, Katolik, dan Kristen Protestan. Tapi agama Chondo ini memberikan alternatif baru dalam kehidupan beragama di Korea Selatan. Pada praktiknya mendapatkan posisi tertentu di pandangan masyarakat Korea. Nah, sedikit bergerak ke isu yang tadi diangkat soal JMS. JMS Church ini yang digawangi oleh Chong Myong-sok ini awalnya berangkat dari sebuah denominasi Kristen Protestan, Mbak. Jika dilihat corak kekristenannya condong kepada denominasi karismatik. Fenomena pastor mendirikan sebuah gereja baru itu bukanlah fenomena baru di Korea. Proses memisahkan diri, mendirikan gereja baru merupakan hal alami yang terjadi di Korea Selatan hingga saat ini. Dan proses munculnya denominasi baru ini baru marak muncul di tahun 70-an dan masih terjadi di tahun 2000-an ke atas. Oke. Demikian, Mbak. Oke. Kalau kita lihat dari seri dokumenter ini, kita tidak pernah membayangkan dan tidak habis pikir bagaimana cara sekte-sekte ini bisa masuk ke lapisan atau elemen masyarakat, mempengaruhi, mendoktrin banyak korbannya, yang sebagian besar adalah, kalau kita bisa bilang, adalah kalangan well educated dari negara yang masuk dalam jajaran negara maju. Nah, bagaimana doktrinisasi, bagaimana pengaruh yang diberikan sehingga bisa sampai seperti itu, Mas Afri? Sampai ke kalangan yang terpelajar gitu ya, Mbak ya. Nah, kembali lagi ke awal tadi, bahwa munculnya sekte dalam sebuah agama ini kan merupakan bentuk kebebasan interpretasi umat. Oleh karena itu tidak ada batasan, siapa saja yang boleh masuk dan boleh ikut dalam sebuah sekte. Termasuk dari kalangan yang teredukasi dengan baik, yang berpendidikan tinggi. Bahkan kerap kali justru gerakan atau sekte-sekte seperti ini itu dimulai dari kalangan yang teredukasi. Karena mereka memiliki kemampuan influence atau mempengaruhi orang di sekitarnya. Contoh nyatanya, kita ambil contoh si Chong Myong-sok yang diangkat di serial dokumenter ini. Dia lulus dari seminari teologis di Amerika Serikat, bahkan meraih gelar pasca sarjana, S2, dan mendapatkan gelar doktor honoris causa. Jadi kalau ditanya bagaimana pendekatannya kok sampai bisa mempengaruhi orang berpendidikan tinggi, justru saya melihat orang berpendidikan tinggilah yang menjadi motor penggerak dari reinterpretasi ini. Karena profilnya yang demikian dapat dipercaya, tidak sulit untuk mempengaruhi pengikut-pengikut lainnya yang juga berlatar belakang pendidikan tinggi. Jadi karena si pucuk pimpinannya sudah berlatar pendidikan tinggi, jadi dengan mudah dapat mempengaruhi para yang berpendidikan tinggi ini, yang disebut well educated itu. Oke, baik. Menarik bahasannya karena seri dokumenter ini juga sedang hangat-hangatnya dibicarakan, sedang hangat-hangatnya banyak ditonton orang, bahkan banyak yang menantikan kelanjutannya, walaupun kata sutradaranya apa yang disajikan dalam seri yang pertama ini hanya 1 dari 10 sebenarnya, karena masih banyak untold story sebenarnya di belakang itu semua ya. Terima kasih Mas Afriyadi sudah bergabung di CNN Indonesia Connected malam hari ini. Selamat malam, sehat selalu. Selamat malam Mbak Tiffany.